Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang banyak dengan Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Bapak Rizal Kalvari. Pak Rizal, kita lanjutkan. Tadi Anda mengatakan sudah ada banyak yang dilakukan oleh BKPM di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil hari ini. Tapi kenapa harus juga dijawab dengan Kementerian Investasi? Atau jangan-jangan memang ada sumbatan yang sulit sekali untuk dipecahkan? Pak Rizal? Baik. Pak Rizal bisa dengar suara kami, Pak? Iya, baik. Nanti kita akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sudah berbincang banyak, bicara Mhm. tentang investasi, udah ada banyak hal yang dilakukan oleh BKPM, kabarnya bicara tentang perizinan yang Ya. lebih dipermudah. Tapi memang menjadi menarik ya, Mhm. di mana Pak Presiden Joko Widodo sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh DPR akan membentuk Kementerian Investasi yang tentu juga menjadi satu hal yang dituntut oleh publik karena kalau investasi kan diharapkan bisa mendorong Ya, betul. pembangunan ya, adanya penyerapan tenaga kerja. Kita tahu kan kemarin juga yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah munculnya banyak lapangan baru untuk pekerjaan generasi ini dan juga bicara investasi yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya betul sekali Ajat, dan kita juga tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Rizal, kita sudah mengetahui nih apa saja selama ini kendalanya saat masih menjadi organisasi atau badan non kementerian. Nah, Iya. semoga dengan adanya Kementerian Investasi ini bisa memotong birokrasi sehingga investasi di Indonesia bisa secara menyeluruh, tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah ini bisa terjalan dengan lebih maksimal. Baik, Pak Rizal. Kita akan coba Iya, hubungi selamat kembali. pagi, sorry. Iya, Ya, Pak Rizal. baik. Saya lanjutkan kembali. Sudah. Tadi Anda mengatakan bahwa perizinan sudah mulai dipangkas, ya, ada hal-hal yang menjadi inovasi dari BKPM. Tapi kenapa harus juga ada Kementerian Investasi? Apa yang bisa menjadi pembeda atau apa hal besar yang bisa dilakukan pada saat Kementerian Investasi itu lahir? Iya, pertama begini yang ingin saya sampaikan bahwa ini Adinda, bahwa ini adalah amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Betul. Ini adalah amanat dari Undang-Undang yang Cipta Kerja beberapa waktu lalu sudah disahkan. Nah, ada beberapa hal yang penting sekali kita garis bawahi di sana adalah bahwa roh dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah yang pertama adalah adanya transformasi ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Jadi selama ini kita tidak terlalu sadar bahwa roh dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan semata-mata urusannya investasi semata gitu. Tetapi investasi ini semacam sebuah tools atau alat untuk kita bagaimana menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 18 sampai 20 juta pengangguran yang ada di bangsa ini. Bahkan pada tahun 2030, 2040, 2040 ke depan ini kita akan menghadapi yang namanya ledakan pengangguran. Nah, ini berbahaya sekali kalau tidak sekarang ini kita segera mengenjot akan undang-undang ini dan kemudian ditopang oleh adanya satu kementerian investasi. Nah, dari sekitar 11 klaster di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 9 in usernya itu ada di BKPM. Nah, bayangkan Adinda, kalau misalnya BKPM ini tidak diberikan kewenangan atau kekuatan yang cukup untuk kita ini lebih bekerja dengan optimal. Ibarat kata gajah, kita disuruh tembak gajah, tapi cuma kita itu dibekali oleh pistol air. Jadi telinganya itu geli-geli aja, Dinda. Gitu. Oke. Nah, target yang besar ini bahkan menurut dari Ibu Menkeu bahwa untuk mencapai pertumbuhan 5-7% ke depan, ini pasca COVID itu dibutuhkan investasi sekitar 5.800 triliun per tahun. Bayangkan itu. Nah, target yang besar ini untuk menggenjot PDB kita. PDB kita ini, Adinda, hanya sekitar 14 triliun itu dikontribusi oleh APBN. APBN kita ini tidak cukup untuk menggenjot PDB kita. Maka yang harus kita dorong adalah swasta. Nah,
siapa sebenarnya yang merupakan pembina utama atau yang mendorong swasta ini bisa bekerja dengan optimal, yaitu BKPM. Nah, BKPM ini kalau tidak menjadi sebuah kementerian tentu dengan segala keterbatasannya tentu tidak akan secepat bila dia menjadi sebuah kementerian tersendiri. Baik. Nah, ketika Baik, Pak Rizal. Ya, Lalu saat ini sebenarnya sektor apa nih Pak yang sedang difokuskan BKPM dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, Pak? ya, ini memang ada pergeseran ya. Dulu itu kalau kita lihat bahwa investasi ini ya rata-rata itu berbasis pada sumber daya alam ya. Investasinya masuk lewat tambang dan lain-lain. Ada properti juga, ada manufacture dan lain-lain. Tetapi ketika krisis ini berjalan, ada COVID, kemudian sektor kesehatan ini menjadi sangat penting. Nah, kita berharap dengan adanya pergeseran ke sektor kesehatan ini, yang dulunya devisa kita lari, kita kemudian membelanjakan uang kita untuk membeli obat-obat, membeli peralatan kesehatan di luar negeri, begitu banyak devisa kita terbuang. Kita berharap kemudian kita membangun industrinya di dalam negeri, manufakturnya di dalam negeri. Nah, itu sebabnya tentu bahwa penting sekali didukung oleh iklim investasi yang bagus di dalam negeri. Nah, iklim ini yang kita tidak punya dulu. Kita punya daya tarik investasi, tapi kita tidak punya iklim yang bagus. Ease of doing business kita dulu itu hanya di luar 100 wilayahnya, 100-nya ratingnya kita. Sekarang ketika Pak Jokowi ada menjadi pemimpin bangsa kita ini, kemudian beliau membangun infrastruktur kemana-mana, membangun infrastruktur ke luar wilayah Pulau Jawa juga, ada perbaikan-perbaikan sana-sini, kemudian semakin lama semakin membaik. Tetapi posisi kita ini masih di atas 60 ke atas. Kita berharap kemudian ke depan ini bisa menjadi 60 besar lah kira-kira. Seperti itu kira-kira bisa Iya, untuk kita ease of doing business kita. Baik, kita tahu bahwa kalau saatnya nanti menjadi kementerian ini kan akan jauh lebih besar dan tentu menjadi beban juga, tapi yang diharapkan oleh masyarakat tadi ya pada saat sudah menjadi besar, nah apa yang bisa dihasilkan gitu kan di tengah kita tahu bahwa catatan hari ini kabarnya investasi mangkrak sampai dengan 708 triliun. Ini bagaimana? Strategi-strategi besar apa supaya investor ini tidak lari ke negara tetangga begitu kan, tetapi larinya ke Indonesia? Iya, betul sekali Adinda ya. Jadi dulu itu ketika Bapak Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia masuk ke BKPM, beliau menemukan ada 708 triliun, ada puluhan proyek investasi itu mangkrap di Indonesia. Nah, ini dampak dari dulu karena memang kita tidak tahu penyebabnya itu apa dan di mana. Ternyata di dalam sini begitu ya. Nah, ada 708 triliun dan dalam 1 tahun lebih ini beliau bekerja keras, turun ke lapangan, langsung menghadapi preman-premannya, mafia-mafianya disikat habis, diselesaikan dengan wibawa negara, dengan segala kewenangan yang terbatas, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah sekarang itu sudah sekitar 500 triliun bisa diselesaikan. Separuhnya ini sudah selesai. Dan kita berharap nanti bisa selesai semua investasi mangkrap ini bisa jalan dengan baik. Dan misalnya kasus Lotte di Banten bisa selesai. Ada beberapa kasus-kasus lain. Nah, ini kemudian juga kita lihat ada di Semarang ya, mafia tanah. Ada investor Malindo di sana, tanahnya juga disikat oleh mafia. Ini kita berharap juga kita harus sikat ini. Tidak boleh kita ini diatur oleh mafia-mafia atau siapapun. Oke, baik. Dengan adanya Kementerian Investasi ini nanti kita akan mengikat siapapun yang menghalangi investasi di Indonesia. Baik, Pak Rizal. Lalu peranan investasi ini ke depannya dalam perekonomian nasional ini seperti apa, Pak? Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Pertama itu ya ada satu hal yang perlu kita sadari bahwa selama ini kan kita mengalami yang namanya defisit transaksi berjalan. Kita mengalami defisit dari tahun ke tahun. Di mana complang sekali impor kita tinggi, ekspor kita ini makin lama makin membleh, istilahnya begitu ya. Nah, kemudian berdampak kepada nilai tukar kita, instabilitas moneter kita.
Nah, pengusaha mau buat rencana bisnis tidak bisa berjalan dengan baik karena rupiah ini gonjang-ganjing naik turun. Selalu dikoreksi rencana bisnisnya. Nah, itu sebabnya untuk mengatasi pelemahan-pelemahan rupiah ini yang demikian instabil ini, maka perlu sekali kita memperkuat namanya ekspor kita. Nah, itu sebabnya hilirisasi ini sangat penting. Nah, hilirisasi ini tidak bisa terjadi dengan modal kita sendiri. Modal kita ini tidak cukup. Itu sebabnya kita mengundang investor dari luar untuk datang bersama-sama. Kita menggarap akan potensi-potensi investasi yang ada di negara kita supaya kita membangun hilirisasi, industrialisasi di dalam negeri. Kita dengar sekitar 5-10 tahun yang lalu kita sudah mengalami namanya deindustrialisasi. Ya. Artinya tidak ada pertumbuhan yang signifikan dalam industri kita. Nah, itu sebabnya di era Bapak Jokowi dan Bapak Bahlil Lahadalia ini kita punya komitmen untuk kembali membangun namanya industrialisasi. Bagaimana caranya? Tidak lain, tidak bukan adalah iklim investasi di dalam negeri ini harus kita genjot lagi. Baik. Nah, caranya adalah bagaimana kita kemarin ketika Bapak Kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia mulai memimpin BKPM, satu kebijakan yang Bapak ambil adalah menyetop ekspor nikel secara mentah-mentah ke luar negeri. Kenapa? Ini mengirim pesan bahwa kita harus segera mengolahnya di dalam negeri. Baik. Terima kasih Pak Rizal, artinya bahwa dengan adanya kementerian baru ini Anda meyakini bahwa tadi ya ruang gerak yang terbatas selama ini akan jauh lebih leluasa, powerful, dan memang diharapkan tadi investor bisa masuk dan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Iya, apalagi untuk memperbaiki perekonomian nasional pasca pandemi ya Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal sudah berbincang banyak untuk Terima Good Morning kasih, Indonesia pagi hari ini, sangat Adinda, informatif. Ajat, terima kasih. Good Morning Indonesia. Iya, Baik. salam sehat selalu. Rizal Salam sehat Kalvari, Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BPKM. Terima kasih dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Good Morning Indonesia.